Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 14 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam ini. Mohon kehadiran roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami mengerti bahwa kehadiran roh Yesus dalam hati kami merupakan mujizat untuk melawan setan dan perubahan karakter kami. Kami persembahkan doa ini melalui anak-Mu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Malam saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, renungan malam pada hari ini, Jumat, tanggal 14 November 2025 berjudul Bukan Emosi atau Pengangkatan. Ayat inti terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Bacaannya, saudaraku, ada bahaya bagi mereka di antara kita untuk membuat kesalahan dalam hal menerima Roh Kudus. Banyak yang menganggap emosi atau pengangkatan perasaan sebagai bukti kehadiran Roh Kudus. Ada bahaya bahwa perasaan yang benar tidak akan dipahami dan bahwa perkataan Kristus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, terdapat dalam Matius 28 ayat 20, akan kehilangan maknanya. Ada bahaya bahwa rancangan asli dan imajinasi tahyul akan menggantikan kitab suci. Katakan kepada jemaat kita, janganlah cemas membawa sesuatu yang tidak diungkapkan dalam firman. Tetaplah dekat dengan Kristus. Ingatlah firman-Nya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, terdapat dalam ayat 20. Dia menyertai kita saat kita mengajarkan firman yang Dia sampaikan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dia yang memberi perintah dalam perjanjian baru adalah Dia juga yang memberikan pengajaran yang terdapat dalam perjanjian lama. Perjanjian lama dan perjanjian baru keduanya kudus, karena keduanya memuat firman Kristus. Semua komunikasi dari surga ke bumi sejak kejatuhan Adam telah datang melalui Kristus. Dia yang mempercayai pengajaran yang terdapat dalam perjanjian baru dan perjanjian lama
melakukan hal-hal yang telah diperintahkan Kristus di dalamnya. Juru selamat selalu menyertainya. The Christ Collection halaman 126. Para rasul, nabi, dan orang-orang kudus zaman dahulu tidak menyempurnakan karakter mereka dengan mujizat, dengan suatu demonstrasi yang ajaib dan luar biasa, tetapi mereka menggunakan kemampuan yang diberikan Allah kepada mereka dengan hanya percaya pada kebenaran Kristus. Dan semua orang yang menggunakan cara yang sama dapat memperoleh hasil yang sama. The General Conference Bulletin 1 Juli 1900. Setan menghendaki agar setiap pelanggar hukum Allah mengaku kudus. Inilah yang sedang ia lakukan. Ia merasa puas ketika manusia bersandar pada doktrin-doktrin palsu dan antusiasme keagamaan. Karena ia dapat menggunakan orang-orang seperti itu untuk tujuan yang baik dalam menipu jiwa-jiwa. Dikutip dari Evangelism halaman 597. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam renungan malam ini dikatakan bahwa ada bahaya bagi mereka di antara kita untuk membuat kesalahan dalam hal menerima Roh Kudus. Banyak yang menganggap emosi dan pengangkatan perasaan sebagai bukti kehadiran Roh Kudus. Ada bahaya bahwa perasaan yang benar tidak akan dipahami, dan bahwa perkataan Kristus dalam Matius 28 ayat 20 akan kehilangan maknanya. Mari kita buka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa arti dari perintah Yesus ini? Artinya adalah Yesus memerintahkan para murid untuk mengajar semua orang agar menjadi muridnya, menuruti semua ajaran dan perintahnya, menjalankan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Yesus tidak membiarkan murid-murid tanpa penolong. Oleh sebab itu, Yesus berjanji untuk menyertai mereka selalu melalui kehadiran Roh-Nya. Kehadiran Roh-Nya dibuktikan dengan kecurahan Roh-Nya di hari Pentakosta, sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam renungan malam hari-hari sebelumnya. Para murid mengalami kecurahan roh bukanlah dengan emosi yang meluap-luap, halusinasi rohani, atau pengalaman yang bersifat emosional, sensasional, pengangkatan perasaan, dan menjadi heboh, melainkan perubahan hidup dan karakter, kesetiaan pada kebenaran firman Allah, dan pelayanan yang tulus dengan hati nurani yang bersih. Roh Yesus Kristus akan diberikan kepada mereka yang mengasihi dan menaatinya. Rasul Yohanes berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, mengasihi Yesus Kristus adalah bukti kita menuruti segala perintah-Nya. Dan Bapa mencurahkan Roh Anak-Nya untuk menolong kita dan menyertai kita selama-lamanya. Roh tersebut juga disebut Roh kebenaran. Ketika kita menerima Roh-Nya, perubahan hidup yang nyata akan terjadi. Hidup yang bagaimana yang dimaksudkan? Hidup yang menghasilkan buah roh,
sebagaimana Rasul Paulus katakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat ini adalah ayat yang sudah biasa kita baca dan dengar. Para rasul zaman gereja mula-mula telah menghidupkan buah roh ini. Itulah sebabnya mereka melayani pekerjaan Allah dengan setia, sederhana, dan penuh iman. Bukan demonstrasi kuasa yang menonjolkan diri. Apakah buah ini sudah nyata dalam kehidupan kita sekarang ini? Bila ya, inilah bukti kehadiran Roh Yesus dalam kehidupan kita. Kehidupan yang sama Yesus hidupkan ketika berada di dunia ini, dan inilah yang diberikan kepada kita. Bukti lainnya, kehadiran Roh dalam hidup kita adalah kita terlepas dari belenggu setan. Roh nubuat di dalam Humble Hero halaman 186 paragraf 6 berkata, perlawanan terhadap setan bukanlah hal yang alami bagi hati manusia. Perlawanan itu ditanamkan oleh kasih karunia Allah. Ketika seseorang yang telah dikendalikan oleh kemauan yang keras kepala dan sesat menyerah pada tarikan lembut dari agen-agen surgawi Allah, sebuah mukjizat telah terjadi. Perlawanan terhadap setan ditanamkan oleh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu adalah Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus. Dengan menerima Roh Yesus, itulah mukjizat dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan perubahan karakter yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itu adalah merupakan mukjizat. Masih dalam tulisan yang sama berkata, begitu pula ketika seseorang yang telah berada di bawah delusi yang kuat akhirnya memahami kebenaran moral. Perubahan hati manusia, transformasi karakter manusia, merupakan mukjizat yang menyingkapkan juru selamat yang kekal. Dalam memberitakan firman Allah, tanda yang seharusnya nyata sekarang dan selamanya adalah kehadiran Roh Kudus untuk menjadikan firman itu kekuatan yang memperbaharui bagi mereka yang mendengarnya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, banyak orang di zaman kita seperti orang Yahudi berkata, tunjukkanlah kepada kami suatu tanda, buatlah mukjizat. Kristus tidak memberi kita kuasa untuk membuktikan klaim kita atau memuaskan tuntutan ketidakpercayaan dan kesombongan daripada orang lain. Melepaskan diri dari belenggu setan merupakan mukjizat bagi kita. Hal ini terjadi karena kita menerima Roh-Nya dalam hati kita dengan tenang, penuh doa, dan penyerahan diri, sehingga kita dimampukan menaati firman dan perintah-perintah-Nya. Inilah bukti bagi kita mengasihi Allah dan Yesus Kristus, Anak-Nya. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami bukan dengan emosi dan pengangkatan perasaan, melainkan dengan mengasihi Bapa dan Yesus Kristus, mengajar orang lain kebenaran yang berasal daripadamu, dan menghidupkan buah roh dalam kehidupan kami. Kami mohon agar Roh Yesus Kristus tetap tinggal dalam hati kami. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.